Oke, 2 menit lagi. Kak Reja coba ini dulu ya, rekam dulu ya teman-teman. Jadi kita ini direkam nih teman-teman semua. Seperti itu untuk webinar kali ini. Nah, boleh tuh kayak Abu Zar open cam. Boleh tuh. Ayo yang lain juga boleh open cam. Abu Zar Al-Ghifari dari kelas berapa nih? Abu Zar kelas 12 IPA 2, Pak. IPA 2. Oke. Apakah Abu Zar ketua kelasnya nih? Ketua IPA 2 bukan? Ya. Kak Abu Zar ketua kelas atau bukan nih? Kayaknya ketua kelas ya Abu Zar ini ya, ketua kelas IPA 2. Iya, Kak. Oh, betul kan? Oke. Nah, Bu Zar, bisa nih diinfokan ke teman-teman ya, kalian tolong untuk teman-teman yang lainnya bisa gabung nih ke link webinarnya, seperti itu ya. Karena nanti kita jam 11.45 langsung mulai. Seperti itu. Oke, rekamnya belum bisa ya. Nah, sudah bisa, sip. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Siap. Terima kasih teman-teman semua. Sebelumnya Reza mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya gitu ya, untuk menghadiri webinar kali ini. Tadi seperti yang Reza bilang, ada beberapa aturan yang sudah kita harus kita jalankan supaya agar webinar kali ini berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, tanpa panjang lebar karena waktunya pun sudah menunjukkan 11.45, Kak Reza langsung berikan saja ke pemateri kita nih teman-teman. Ada Kak Istiana. Halo Kak Istiana. Oke, halo Kak Reza, halo teman-teman semua. Untuk PPT-nya boleh minta tolong di-share ke Hasna? Udah ada belum? Oke, mungkin sambil Kak Hasna share PPT-nya, teman-teman semua, Kakak izin memperkenalkan diri lagi. Mungkin teman-teman kelas 11, kelas 12 dari SMA CMBBS juga udah banyak. Mungkin ada beberapa yang masih ingat, kayak kita ada beberapa yang udah lupa juga. Karena sebelumnya di tahun kemarin kita juga udah pernah ngadain webinar ya teman-teman ya. Tapi tahun kemarin kita webinarnya itu lebih ke SNMPTN atau jalur undangan. Nah sekarang itu Kak Istiana dan Kak Ruang Guru lainnya itu bakal nyampein materi terkait UTBK, apalagi kita bakal ngadain nih TA UTBK di tanggal 19 nanti. Jadi harapannya teman-teman bisa tetap standby dari awal sampai akhir sesi nanti, kayak gitu teman-teman. Nah, layar laptopnya Kak Hasna udah tampil ya di teman-teman? Udah Kak. Udah, Kak. Oke. Teman-teman semua, Kakak izin memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama Kakak Istiana Fitri, teman-teman bisa panggil Kak Isti, Kak Istiana atau Kak Pipit, terserah teman-teman. Kakak dulunya alumni dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang lulus di tahun 2019. Nah, aku juga nggak sendirian, nanti juga bakal ada materi yang bakal disampaikan sama Kak Chandra setelah Kak Istiana. Oke, next Kak Hasna. Nah, di tahun kemarin, Kak Sina kan udah sempat bahas terkait jalur masuk ya. Teman-teman pasti aware banget, udah tahu banget kalau jalur masuk itu ada banyak sebetulnya. Cuma dari tiap LTMPT itu ada 3, ada SNMPTN, SBMPTN, sama ujian mandiri. Teman-teman kelas 12 pasti udah keluar nih nama-namanya dari list, dan udah mulai buka juga pendaftaran SNMPTN-nya. Jadi teman-teman kelas 12 sekarang lagi berjuang, lagi harap-harap cemas nih ya. Buat kelas 11 masih bisa punya kesempatan lagi 2 semester untuk kejar nilai rapotnya. Tapi hal yang perlu teman-teman sadarin lagi, yang bikin teman-teman aware lagi, tahu nggak sih kalau teman-teman tuh mau masuk PTN tuh harus mengalahkan lebih dari 500.000 peserta UTBK lainnya. Jadi Kak Sina bakal fokus ke UTBK-nya ya teman-teman ya. Jadi buat mengalahkan peserta lainnya, teman-teman tuh harus mengalahkan sekitar 500 ribuan. Kayak gitu. Next Kak Hasna.
Nah, ini terkait seleksi masuk PTN di tahun kemarin 2021 berdasarkan sumbernya dari Kemendikbud langsung. Untuk jalur SBMPTN dan SNMPTN, untuk pendaftaran SNMPTN itu ada 557, yang lulus cuma 110. Kemudian untuk UTBK SBMPTN, teman-teman harus mengalah di tahun 2021 itu pendaftaran ada 700 ribuan, kemudian yang diterima itu hanya sekitar 180 ribuan aja nih teman-teman. Jadi mau nggak mau teman-teman harus mengalahkan lagi pesaingnya teman-teman yang lain kayak gitu. Kalau buat kelas 12 pasti saingannya dari kakak angkatan kalian sebelumnya untuk UTBK. Kemudian yang kelas 11 juga kakak angkatan kalian yang sekarang itu juga jadi saingan teman-teman. Kalau misalkan nanti amit-amitnya teman-teman ada yang mau GPR kayak gitu. Next class. Nah, ini ada 3 PTN dengan peluang masuk terbaik versinya LTMPT. Mungkin teman-teman juga nanti bisa cari lagi, kulik lagi PTN teman-teman atau PTN pengen teman-teman itu seperti apa sih peluang masuknya, berapa persen, harus mengalahkan berapa orang untuk mendapatkan satu kursi kayak gitu. Nah, ya ada peluang masuk terbaiknya dari 3 univ. Yang pertama dari UI itu peminatnya 48.000 dengan kuota 1.400. Peluangnya itu 1:32. Jadi teman-teman harus mengalahkan 32 siswa lainnya. Kemudian dari UGM teman-teman harus mengalahkan 25 siswa, dan di ITB teman-teman harus mengalahkan 13. Tapi ini hanya kuota keseluruhan dari UTBK teman-teman. Jadi kalau kuota tiap fakultas, tiap prodi itu pasti beda-beda lagi. Gitu. Jadi ini secara umum aja, gambarnya secara umum teman-teman. Next Kak Hasna. Terkait UTBK dan SNMPTN yang sudah sebelumnya saya sampaikan dari teman-teman sendiri nih, apa sih menurut teman-teman tantangan terbesar kalian ketika mengejar kampus impian buat kelas 11, buat kelas 12? Buat kelas 12 pasti udah mulai ketar-ketir nih ya. Di sini udah pada mulai nentuin pilihannya untuk ketemu kelas 12. Yang eligible SNMPTN udah ada, udah mulai daftar-daftar gitu teman-teman? Udah Kak. Udah Kak. Udah ya? Udah Kak. Mulai. Tapi kalau dari teman-teman sendiri tuh emang benar-benar ngandelin SNMPTN aja atau udah mulai coba belajar buat UTBK teman-teman? Mulai belajar UTBK kan? Tantangan terbesarnya ketika teman-teman pengen mulai belajar, pengen mulai ngejar kampus impian teman-teman, di sini ada 3 poin nih. Menurut teman-teman sendiri paling tantangan terbesar itu apa sih? Saya pengen tahu. Yang pertama ada masih bingung sama pilih jurusan. Dari teman-teman sendiri ada yang masih bingung gak nih kelas 11, kelas 12? Gimana teman-teman? Udah tahu Kak mau kemana Kak? Mungkin kalau kelas 12 udah tahu lah ya, udah mulai cari-cari kayak gitu kan ya. Tinggal nentuin lagi peluangnya sebesar apa. Cuma kalau kelas 11 pasti banyak banget juga yang masih bingung sama pilihan jurusan, karena pilihan jurusan tuh gak kayak SMA yang cuma ada 2 atau 3 jurusan. Itu bakal lebih banyak lagi cabangnya, prodinya bakal lebih banyak. Terus yang kedua, belum ada persiapan sama sekali. Mungkin kalau teman-teman kelas 12 udah mulai seenggaknya 50% lah ya buat nyicil materi UTBK-nya, udah mulai ikut-ikut tryout, terus juga udah mulai buka materi belajar kayak gitu kan. Seenggaknya teman-teman udah ada progres dan persiapan untuk UTBK untuk kelas 12. Kalau kelas 11 biasanya masih fokus sama nilai rapot, tapi teman-teman kelas 11 nggak ada salahnya mulai persiapan UTBK dari sekarang. Kayak gitu. Yang ketiga, belum ada biaya untuk kuliah. Cuma ini ada beberapa segelintir orang aja yang ngerasa kan itu jadi kendala terbesar. Kayak gitu. Next, Kak Hasna. Nah, terkait salah jurusan tadi, teman-teman sadar nggak sadar, 87% mahasiswa di Indonesia itu berdasarkan ICCN itu salah ambil jurusan. Mungkin pertama kali mereka ngerasa, oh
cari jurusan yang sesuai dengan prospek kerja kayak gitu. Prospek kerja seperti apa nih yang kira-kira peluangnya besar di masa depan pertama itu. Terus juga ada yang disuruh orang tua, ikut-ikutan teman, atau lihat tren. Biasanya banyak yang mulai ngerasa salah jurusan tuh ketika teman-teman udah mulai ikut belajar di kampus 1 semester, 2 semester. Kemudian akhirnya banyak juga tuh yang mulai pindah jurusan di tahun keduanya. Jadi jangan sampai teman-teman nih, mumpung belum nyemplung kayak gitu, belum basah banget, teman-teman kalau bisa dari sekarang udah nentuin kira-kira jurusan teman-teman itu jurusan teman-teman pilih itu sesuai apa enggak sih sama passion atau minat bakatnya teman-teman. Dengan cara seperti apa sih kan nentuinnya? Yang pertama bisa teman-teman ikut tes minat bakat, dan yang kedua juga bisa teman-teman lakuin riset, kayak nanya pilihan jurusan yang minim pesaing seperti apa, kayak gitu kan ya. Terus juga kira-kira riset-riset itu jurusan yang minim pesaing, terus juga yang prospek kerja seperti itu, kayak gitu bisa teman-teman lakuin riset dari sekarang. Next ke Hasna. Nah ini terkait tadi adalah ketiga, banyak banget dari siswa itu ngerasa tahu nggak mau lanjut kuliah karena nggak ada biayanya dan nggak tahu rezekinya seperti apa. Jadi teman-teman yang merasa punya pendapat seperti itu bisa kejar besoknya dari sekarang. Jadi jangan sampai putus semangat karena cuma gara-gara biaya. Teman-teman masih punya peluang banyak banget. Ada beasiswa KIP kuliah, terus juga beasiswa unggulan, beasiswa PPA, beasiswa Banten Mahasiswa atau BBM, sama beasiswa Bank Indonesia. 5 contoh ini cuma beberapa aja teman-teman. Di luaran sana itu banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman apply, asalkan teman-teman mau cari tahu dari sekarang kayak gitu. Kalau Kaisana dulu kekurangannya emang Kaisana nggak tahu kayak gitu loh, sedikit banget ilmu terkait beasiswa yang Kaisana tahu gitu. Jadi baru dapet info beasiswa itu ketika masuk kuliah dan ngerasa itu terlambat banget. Jadi ya kalau bisa teman-teman dari sekarang gitu loh, cari info beasiswa sebanyak-banyaknya. Jadi bisa teman-teman cari tahu lagi tuh kira-kira syarat-syaratnya seperti apa. Oke, next Kak Hasna. Nah, kemudian terkait kendala yang nomor 2, biasanya banyak banget orang-orang yang ngerasa kurang persiapan. Apalagi teman-teman kelas 12 kan tinggal 88 hari lagi nih, menjelang UTBK kayak gitu. Biasanya masih bingung tuh, kira-kira apa nih materi yang harus kita kejar pertama kali Kak, kayak gitu. Terus juga tryout seperti apa yang harus kita kejar kayak gitu. Pokoknya banyak banget dari teman-teman yang ngerasa bingung harus mulai dari mana. Ikut tryout dulu kah, ngerjain soal dulu kah, atau belajar materi dulu. Itu teman-teman banyak banget yang bingung. Jadi kalau bisa teman-teman jangan sampai nunda-nunda lagi, jangan nunggu Senin kayak gitu. Rata-rata orang tuh biasa bilang nanti aja lah, dimulai dari hari pertama Senin kayak gitu, atau tanggal 1 aja. Kalau bisa sekarang, kenapa teman-teman harus nunda kayak gitu. Jadi hal yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang, yang pertama, step pertama adalah discover. Jadi coba dulu ya temuin jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya teman-teman. Terus kalau teman-teman udah tahu nih, aku mau masuk teknik sipil ITB kayak gitu, tentuin deh target nilai yang teman-teman ingin raih. Di ITB misalnya skor UTBK-nya harus berapa, terus juga nilai SNMPTN rata-rata harus berapa, nilai rapotnya harus berapa biar keterima SNMPTN kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya target pribadi dulu kayak gitu. Terus yang kedua adalah organize. Jadi coba susun jadwal belajarnya teman-teman secara rutin. Jadi itu sebagai upaya atau salah satu cara teman-teman untuk mencapai target skornya UTBK atau target nilai rapot teman-teman yang bakal teman-teman raih nantinya. Kayak tadi misalkan, besok aku harus sudah mulai belajar matematika kuantitatif kayak gitu. Atau belajar apa kayak gitu teman-teman. Mulai dari bab A, terus kemudian hari besok bab B, C, D, dan seterusnya kayak gitu. Jadi kalau bisa satu hari itu teman-teman bahas semua materi terkait bab A kayak gitu. Dari soal tahun lalu, tryout-nya segala macam itu difokusin ke hal A tersebut. Kemudian di hari kedua B tambah B. Tapi teman-teman jangan sampai lupain materi A. Jadi ketika masuk ke hari kedua, teman-teman harus belajar materi A dan B. Hari ketiga berarti materi A, B, dan C kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh sehari belajar itu aja kayak gitu. Karena kemungkinan teman-teman akan lupa materi-materi sebelumnya. Terus yang ketiga adalah deep dive. Deep dive itu perdalam materi dan perkuat konsepnya teman-teman. Kalau udah mulai materi belajar, udah ini kayak gitu kan teman-teman,
coba lagi perkuat materinya, konsepnya seperti apa gitu. Karena banyak banget orang-orang yang ketika siswa nih ya, oke belajar apalagi materi matematika gitu kan ya, oke belajar bangunan dimensi 3 atau gimana gitu, teman-teman bisa. Tapi ketika pindah ke soal lain, itu malah jadi bingung sendiri kayak gitu. Nah, berarti konsepnya teman-teman harus diperkuat lagi biar nggak bingung kalau ngadepin tipe soal yang pertanyaannya berbeda atau dibolak-balik kayak gitu. Terus yang keempat, coba banyak lagi prakteknya. Asah kemampuan teman-teman dengan cara berlatih banyak variasi soal setiap harinya. Jadi jangan cuma soal itu aja, coba ke soal lain. Kalau TBK kan tipenya ada 3 tuh, ada yang mudah, soal sedang sama sulit. Nah, kalau bisa teman-teman coba terus variasi soal sulitnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman udah bisa angkat sapi, teman-teman akan dengan mudah mengangkat kambing kayak gitu. Jadi kalau bisa itu tadi perbanyak variasi soal, kalau bisa soal-soal sulit. Terus yang kelima adalah uji kemampuan teman-teman dengan ngerasain pengalaman seperti UTBK aslinya kayak gitu. Gak mungkin kan teman-teman belajar cuma baca materi aja, cuma ngerjain latihan soal aja, terus juga ngerjain dari bank-bank soal sebelumnya kayak gitu. Tapi teman-teman gak ikut tryout sama sekali. Kayak gitu tuh kayak percuma teman-teman. Teman-teman gak akan tahu gimana caranya ngatur waktu kayak gitu kan. Itu UTBK pasti ada waktunya teman-teman, cuma berapa menit kayak gitu kan. Teman-teman harus bisa mengerjakan dalam berapa detik satu soal kayak gitu. Dengan teman-teman ikut tryout, teman-teman akan terbiasa mentalnya terlatih untuk menghadapi tipe-tipe soal yang pertama, terus yang kedua juga waktunya teman-teman juga bakal termanage dengan baik. Jadi ngerjain soal A seperti apa, soal B seperti apa, itu teman-teman akan jauh lebih mudah ketika teman-teman itu sering ikut tryout. Apalagi tryoutnya menggunakan sistem IRT kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dengan mudah kayak gitu, tahu bisa mengelompokkan mana aja soal mudah, soal sedang, soal sulit kayak gitu. Jadi apa aja harus teman-teman perbaiki lagi nanti ke depannya. Kira-kira soal sulit yang udah berhasil kamu jawab itu berapa? Soal mudah yang berhasil kita jawab berapa? Soal sedang yang berhasil kita jawab itu berapa? Itu bakal tahu dengan teman-teman ikut tryout tadi kayak gitu. Next Kak Hasna. Nah, kira-kira dengan hal yang disampaikan sama Kak Sina tadi, mungkin sampai yang singkat kayak gitu kan ya. Dari teman-teman sendiri, udah siap belum nih menghadapi UTBK yang tinggal 88 hari lagi buat kelas 12 nih? Udah siap atau belum nih teman-teman? Masih banyak kurang, Kak. Gimana? Masih banyak kurang. Masih banyak kurangnya, tapi kalau dari ini Syarif atau dipanggilnya apa? Syarif ya? Ya, Syarif, Kak. Oke, di Syarif sendiri udah berapa persen kira-kira? Mungkin 20. Baru 20% kayak gitu. Paling baru cicil-cicil materi-materi sebelumnya kayak gitu ya? Iya. Oke, kalau apa teman-teman, berapapun presentasinya teman-teman, 20, 1 koma, kayak gitu, itu tetap yang namanya progres kita nggak bisa nilai apa ya, dia berapa persen kemampuan teman-teman itu yang tahu diri kalian sendiri kayak gitu. Jadi seberapa besar nilainya itu tetap dianggap sebagai progres teman-teman. Oke, next Kak Hasna. Oke, mungkin selanjutnya bakal disampaikan sama Kak Chandra kali ya, karena sudah lebih dari 10 menit juga teman-teman. Oke, Kak Isma kembali ke Kak Reza ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau tanya atau mau diskusi bisa di akhir sesi ya teman-teman. Oke, Sina, terima kasih. Kita lanjut ke Kak Chandra. Halo Kak Chandra. Halo Kak Reza. Oke. Kita boleh langsung lanjut aja ya Kak Reza. Lanjut, silakan Kak. Oke teman-teman, sebelumnya kita sebentar dulu ya Kak, share presentasinya dulu. Oke, nah udah masuk ya, udah bisa dilihat di layar teman-teman masing-masing. Suara Kak Chandra terdengar ya?
semua? Aman, Kak. Oke, siap. Nah, kita lanjut aja. Tadi Kak udah ada dijelasin materi dari Kak Istiana. Nah, ini kita lanjut ke persiapan teman-teman nih sejauh ini, apalagi untuk yang kelas 12 dan juga untuk kelas 11, cicil dari sekarang. Karena teman-teman semua di sini persiapan itu udah harus dari sekarang ya. Penting banget karena Kak Chandra yakin teman-teman di sini pasti nggak mau akan ada penyesalan nanti di akhirnya. Nah, maka dari itu untuk mencegahnya kita harus dari persiapan dari sekarang biar nanti teman-teman sendiri yang petik hasilnya untuk teman-teman dapat kampus impian teman-teman yang teman-teman pengen. Nah, salah satu persiapan teman-teman bisa dipersiapkan di ruang guru nih, belajar untuk persiapan UTBK atau bahkan untuk kelas 11-nya nyicil dari sekarang. Nah, salah satunya apa sih persiapan yang bisa teman-teman persiapkan di UTBK di ruang guru? Nah, salah satunya yang pertama adalah teman-teman bisa belajar di paket Brain Academy Online Premium untuk 6 bulan. Nah, ini untuk kelas 12 ya, untuk persiapan intensif UTBK, teman-teman buat kelas 12 bisa banget belajar di paket ini. Buat kelas 11-nya itu jangan khawatir karena saat ini juga paketnya tersedia untuk 1,5 tahun. Jadi teman-teman dapat belajar 1 semesternya di kelas 11 ini dan 1 tahunnya nanti teman-teman fokus untuk UTBK di kelas 12. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih. Nah, di paket ini teman-teman akan dapat fasilitas yang lengkap banget. Nanti Kak Chandra akan jelaskan di slide selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini mungkin untuk slide penjelasan fasilitas belajar yang teman-teman akan dapat. Itu apa aja sih Kak? Nah, yang pertama teman-teman di Brain Academy Online ini teman-teman akan dapat live teaching interaktif di mana teman-teman bisa tatap muka langsung nih sama kakak master teacher-nya untuk teman-teman belajar. Nah, pastikan di kelas 11 atau 12 ini teman-teman lebih suka yang tatap muka nih belajarnya. Karena memang teman-teman di kelas 11-12 ini akan banyak bertanya. Nah, ini pas banget di live teaching ini teman-teman bisa tanya jawab terkait materi ataupun pelajaran yang teman-teman nggak paham bisa langsung ditanyakan aja biar teman-teman lebih jelas dan walaupun online ini teman-teman akan merasakan belajarnya seperti di kelas. Selanjutnya ada klinik PR, namanya udah klinik PR, teman-teman pasti udah nggak asing lagi, di mana ini teman-teman bisa tanya PR dengan cara membooking terlebih dahulu ya, ada jadwalnya, teman-teman kalau ada PR atau tugas yang sulit, itu bisa langsung booking aja di laptop maupun di HP teman-teman masing-masing, itu bisa tatap muka langsung, open mic, ataupun open cam. Kayak yang di layar teman-teman bisa lihat ini, yang Kak Chandra kursor di layar teman-teman. Selanjutnya apa Kak? Tryout Premium. Tadi mungkin sempat dibahas tentang tryout ya teman-teman untuk mengevaluasi sejauh apa sih kesiapan teman-teman untuk belajar atau untuk persiapan UTBK khususnya kelas 12. Nah, ini pas banget teman-teman akan dapat tryout premium di mana nanti teman-teman akan ikut tryout bisa 10 atau bahkan lebih tryout untuk teman-teman persiapan UTBK-nya. Nanti teman-teman bisa evaluasi dari tryout 1 sampai tryout 10 atau dari tryout 10 ke tryout selanjutnya itu teman-teman akan ada hasilnya dan teman-teman bisa evaluasi untuk persiapan teman-teman UTBK. Setelah itu ada modul cetak yang akan dikirimkan ke rumah teman-teman masing-masing. Ini juga worth it banget karena teman-teman bisa pakai buku modul cetak ini. Isinya materi, rangkuman, dan juga latihan soal untuk teman-teman jadi tambahan belajar. Terus ada rapot seperti teman-teman terima di sekolah. Seperti biasa, isinya ada evaluasi, ada kelas pengembangan diri. Jadi kelas pengembangan diri ini fokus untuk meningkatkan soft skill teman-teman. Contohnya itu kayak public speaking teman-teman akan diasah di kelas pengembangan diri ini. Selanjutnya ada konseling. Konseling itu apa sih Kak? Konseling itu nanti teman-teman bisa tanya jawab atau curhat sama kakak konselor terkait persiapan teman-teman. Mungkin untuk yang kelas 11, juga untuk kelas 12 terkait persiapan kuliah. Gitu ya teman-teman. Jadi konseling ini berguna banget, teman-teman bisa curhat lewat chat terkait masalah pendidikan maupun di luar pendidikan. Nah, selanjutnya teman-teman saat ini ada fasilitas terbaru dari Ruang Guru, di mana fasilitas ini baru aja di launching, di mana teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, itu namanya UTBK Center, di mana ini informasi ataupun kebutuhan teman-teman terkait UTBK ini udah disatuin di fasilitas ini.
Teman-teman bisa lihat ini tampilan awalnya, dan fitur lengkapnya salah satunya teman-teman bisa cek berapa sih yang diterima dan juga berapa yang daftar di UTBK tahun kemarin. Teman-teman bisa cek di fasilitas UTBK Center ini. Misalnya teman-teman mau cek ilmu kedokteran di Universitas Indonesia, teman-teman bisa cek langsung dan itu nanti akan keluar berapa yang daftar dan berapa yang diterima di UTBK 2021 kemarin. Untuk teman-teman jadi informasi dan memperkaya teman-teman terkait informasi jurusan atau kampus yang teman-teman tuju. Terus habis itu ada bank soal seperti biasa, ini lengkap banget dari tahun kemarin, 2 tahun yang lalu. Pokoknya bank soal ini bisa guna buat teman-teman latihan soal dari sekarang, biar teman-teman ketika UTBK nanti udah teman-teman udah siap menghadapi soal apapun nih, karena udah latihan sebelumnya. Setelah itu ada tes minat bakat, di sini teman-teman bisa gunakan untuk teman-teman yang masih ragu-ragu nih, kayaknya misalnya teman-teman mau ambil jurusan kedokteran tapi nggak cocok sama minat dan bakat teman-teman bisa ikut tes ini dan mencocokkan kira-kira jurusan yang teman-teman tuju sama minat bakat teman-teman cocok nggak gitu. Jadi UTBK Center ini bisa teman-teman cobain aja di aplikasi Ruang Guru, itu nanti untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan sama kakak-kakak Ruang Guru yang teman-teman nanti akan dihubungi gitu ya. Selanjutnya, nah kita akan nonton nih apa kata pengguna atau murid yang sudah menggunakan Ruang Guru, apalagi terkait persiapan buat UTBK-nya. Nah, sebentar ya, mungkin kita bakal nonton. Oke, teman-teman, kelihatan ya semua ya videonya? Awalnya Yuli lihat iklan Ruang Guru di TV. Terus waktu Yuli lihat iklan Ruang Guru. Suaranya terdengar gak ya? Udah terdengar belum ya? Aman, Kak. Oke, siap. Oke, kita lanjut nonton ya. Di TV. Terus waktu itu Yuli nggak punya uang, jadi Yuli nyaranin temen Yuli buat langganan Ruang Guru. Nah di situ pelan-pelan Yuli sama temen Yuli belajar tuh pakai Ruang Guru. Terus waktu itu Yuli tuh iseng download Ruang Guru karena kan nggak enak ya pakai Ruang Guru temen sendiri gitu. Jadi Yuli iseng download. Terus Yuli dapat WhatsApp dari kakak Ruang Guru dan ternyata Yuli dapat diskon 50%. Seneng banget gitu dapat diskon 50% dan cuma dikasih bayar 282.000. Yuli selalu mengikuti tryout dari Ruang Guru. Jadi Yuli tuh terbiasa sama soal-soal SBMPTN. Setiap soalnya juga ada pembahasan materi berupa video dan juga tulisan yang bisa bikin Yuli jadi paham sama materi tersebut. Terus aku tuh suka banget sama animasi di video belajar. Konsepnya jelas banget, durasinya nggak terlalu lama, master teachernya juga nggak bikin ngebosenin. Aku juga suka nulis rangkuman materinya supaya aku bisa lebih memahami materinya lagi. Alhamdulillah lolos SBMPTN Universitas Negeri Jakarta jurusan manajemen. Suatu mimpi itu harus diperjuangkan. Seperti kata Thomas Alva Edison, 100% kesuksesan itu berasal dari 1% jenius, 99% kerja keras. Jadi Yuli akan bekerja keras untuk mewujudkan mimpi Yuli ke depannya. Oke, nah itu tadi ada video yang teman-teman mungkin bisa tonton dan buat motivasi buat teman-teman gitu ya. Karena persiapan teman-teman udah nggak banyak lagi nih. Udah tinggal tadi 80 harian lagi dan teman-teman semoga juga persiapannya maksimal ya dari sekarang dan mungkin juga apa yang teman-teman harapkan dari kampus yang teman-teman tuju nanti bisa terkabul semuanya gitu ya. Oke, nah ya dari Kak Chandra cukup mau infokan itu, mungkin nanti juga akan ada info lanjutan dari kakak Ruang Guru yang lainnya. Dari Kak Chandra mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata, dan Kak Chandra balikin ke Kak Reza nih. Halo Kak Reza. Oke, Kak Chandra hadir. Oke, nah teman-teman tadi sudah ada materi dari Kak Pipi, Istiana ya, dan Kak Chandra seperti itu. Nah terakhir Kak Reza menginfokan juga bahwa untuk TO nanti teman-teman tuh bisa mengikuti nih, baik kelas 11 maupun kelas 12 teman-teman bisa mengikutinya seperti itu. Teman-teman di sini
sebelum ke Reja akhirin, ada yang ingin tanyakan dulu atau gimana? Ada pertanyaan? Masih ada waktu nih kita. Sekitar 2 menit lagi. Atau sudah jelas teman-teman kelas 11, kelas 12? Oke, sip. Kalau sudah jelas, nah sebentar. Kak Reja ada sedikit info teman-teman untuk kalian yang mau ikut tata cara ikut TUTBK ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini nanti bisa untuk mengisi link absen nih teman-teman. Ada link absen untuk teman-teman yang memang berminat nih untuk mengikuti TUTBK-nya seperti itu. Tapi teman-teman juga nanti untuk mengikutinya diharapkan sudah mendownload aplikasi Ruang Gurunya. Karena nanti teman-teman itu melalui aplikasi Ruang Guru seperti itu teman-teman. Oke, itu sudah infonya sudah selesai. Nah, sebelum kerja akhiri, Kak Reja mengucapkan terima kasih nih ke teman-teman yang sudah menyempatkan hadir kali ini. Semoga teman-teman di sini mimpinya, rencananya, ke depannya dilancarkan. Seperti tadi yang sudah ada rencana mau ke kampus ini, ataupun teman-teman yang belum memiliki rencana segera didapatkan hidayahnya, seperti itu ya teman-teman. Akhir kata, Kak Reja mengucapkan terima kasih sekali lagi. Bentar, Kak Reza. Oh ya, silakan Kak Asta. Mungkin ada info sedikit dari Kak Asna mungkin ya. Aku izin bantu infoin ya. Sebentar aja untuk terkait TO nih ya teman-teman. Oke, teman-teman pasti udah tahu ya bahwa dari Ruang Guru sendiri dan atas kerjasama dengan sekolah juga akan ada TO gitu ya, TO Akbar, TUTBK Akbar, ex Dinas Pendidikan. Nah jadi di sini Kak Asna pengen infoin juga mungkin dari beberapa dari teman-teman semua nih ada juga nih yang udah Kak Asna infoin gitu ya via chat dan juga udah Kak Hasna bantu juga untuk pendaftarannya. Nanti mungkin teman-teman yang belum bisa sama kakak-kakak Ruang Gurunya juga dibantu pendaftarannya. Tapi di sini Kak Hasna pengen nyampein sedikit informasinya untuk pendaftaran yang teman-teman yang mau ikut nih yang masih belum mendaftar itu masih ada kesempatan nih buat teman-teman karena pendaftarnya itu sampai tanggal 18 tanggal 18 ya teman-teman. Sampai besok gitu. Jadi yang mau nanti teman-teman mungkin dari kakak-kakak Ruang Gurunya akan membantu nih pendaftaran teman-teman. Nanti kalau misalkan ada kakak-kakak Ruang Guru yang WA nih, silakan teman-teman isi form pendaftarannya gitu ya. Nanti sama kakak Ruang Guru akan dibantu untuk pendaftarannya. Nah, nanti sore ini teman-teman ya di jam 17.00 nanti teman-teman akan diikuti technical briefing gitu ya. Jadi nanti ada technical briefing di aplikasi Ruang Gurunya langsung. Nanti mungkin sama kakak-kakak Ruang Gurunya juga nih yang bakal infoin ya linknya. Link untuk bisa akses ke technical briefing di aplikasi Ruang Gurunya. Itu nanti akan disampaikan. Nah, nanti pelaksanaan TO-nya itu tanggal 19 ya, khusus untuk daerah Banten itu di tanggal 19 di jam 10 sampai dengan jam 16.40 waktu Indonesia Barat gitu. Dan nanti pengumumannya akan disampaikan nih melalui live gitu ya di tanggal 16 Maret. Nanti mungkin infonya akan diberikan gitu ya sama kakak-kakak Ruang Guru juga. Dan ini yang paling penting teman-teman. Nah, ini ya. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya-tanya gitu ya. Untuk ikut TUTBK ini juga nggak cuman sekedar ikut gitu ya, tapi ada hadiahnya juga nih teman-teman yang bisa nantinya teman-teman masuk ke tingkat nasional ataupun tingkat provinsi gitu. Nah, untuk juara satunya nih teman-teman ya, beasiswanya tuh teman-teman dapat 15 juta plus medali dan trip TO Amerika Serikat nih teman-teman ya. Kemudian juara duanya dapat beasiswa 10 juta, medali dan laptop nih untuk tingkat nasional ya teman-teman. Kemudian juara 3, 4, dan 5 ya teman-teman bisa lihat gitu dari 7 juta sampai dengan 2 juta. Terus untuk juara 3-nya dapat medali HP
ya sama ya dengan Sosum juga seperti itu. Nah, untuk yang tingkat provinsi nih, kalau misalkan teman-teman berhasil nih menjadi juara di tingkat provinsi, itu artinya tingkat provinsi Banten ya teman-teman, itu bisa dapat juara satunya itu beasiswa sebesar 1 juta. Kemudian juara 2-nya 750, juara 3 500.000, juara 4 sampai dengan 10-nya 250.000, kemudian juara 11 sampai 20 itu 125.000. Jadi lumayan banget nih teman-teman. Ya jadi bisa diusahakan banget untuk TUTBK ini teman-teman maksimalin karena hadiahnya pun lumayan banget. Apalagi kalau misalnya teman-teman bisa sampai ke tingkat nasional. Gitu. Nah, mungkin ini ya nanti teman-teman tata caranya, tapi nanti mungkin untuk link absen ini teman-teman wajib ya, makanya teman-teman harus isi link absen ini agar nanti teman-teman bisa mudah untuk dibantu sama kakak ruang gurunya untuk pendaftarannya. Ya, gitu. Nanti TUTBK ini menggunakan sistem IRT ya, Item Response Theory gitu ya. Jadi di mana sistem ini pun dipakai gitu di soal-soal UTBK ya. Jadi nanti ketika UTBK yang sesungguhnya juga itu sama nih menggunakan IRT. Makanya TUTBK di ruang guru pun gitu ya menggunakan sistem yang sama dengan UTBK yang sebenarnya. Jadi buat teman-teman nggak akan kaget lagi ketika teman-teman nanti UTBK gitu karena teman-teman udah coba ini gitu ya TUTBK di ruang guru dengan sistem yang sama dengan UTBK sesungguhnya gitu. Kemudian waktu pengerjaan TUTBK itu kurang lebih 3 jam. Kemudian nanti teman-teman akan mengerjakan berdasarkan subtes nih, TPS, TBI, dan juga TKA secara berurutan. Dan nantinya teman-teman mengumpulkan jawaban dan tidak dapat nih mengerjakan soal kembali. Jadi kalau misalkan teman-teman udah mengumpulkan jawaban, itu tidak bisa lagi nih untuk mengulangi pengerjaan yang udah dikumpulkan. Gitu. Dan apabila waktunya telah habis, akan otomatis masuk ke subtes berikutnya. Nah ini nanti mungkin lebihnya akan disampaikan di technical briefing ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh banget ikut technical briefingnya gitu ya, jangan sampai terlewat karena di situ banyak banget informasinya nanti terkait dengan teknis pengerjaan TUTBK-nya. Seperti itu kira-kira dari Kak Hasna. Mungkin itu aja karena waktunya juga udah habis ya teman-teman. Oke, Kak Hasna kembalikan ke Kak Reza ya. Terima kasih Kak Hasna. Oke. Tadi itu infonya terkait UTBK seperti itu. Nah, waktu juga sudah menunjukkan 12.21 gitu teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman dari CMBS ini. Semoga teman-teman tadi segala rencana mimpinya terwujud seperti itu. Akhir kata, Kak Reza mewakili teman-teman lainnya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman.